Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, terima kasih telah mengklik video ini. Kami dari ISBI, Institut Semen dan Beton Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan teori dan praktek sederhana seputar dunia keteknikan. Sebelum kita lanjut ke dalam video, jangan lupa untuk subscribe channel dan like serta share video ini agar konten yang kami buat dapat bermanfaat untuk lebih banyak orang. Kali ini kita akan menjelaskan tentang pentingnya menggunakan spesifikasi kabel yang tepat pada jaringan listrik. Bagaimana cara menentukan spesifikasi kabel dan apa dampaknya jika kabel yang kita gunakan tidak sesuai standar. Berikut videonya. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membahas pentingnya menentukan kabel listrik berdasarkan kuat hantar arus atau KHA dan dampak instalasi kabel jika di bawah standar. Instalasi listrik yang biasa dipakai di skala rumah yaitu satu fasa yang idealnya menggunakan jaringan 3 kabel penghantar utama, yaitu 1 kabel fasa, kabel dengan warna coklat, yang kedua kabel netral, kabel dengan warna biru, yang ketiga kabel grounding atau arde, kabel dengan warna kuning dan strip hijau. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa fungsi sebuah kabel adalah untuk menghantarkan arus listrik dari sumber menuju beban daya suatu alat listrik. Salah satu faktor penting dalam pemilihan kabel adalah ukuran kabel. Pada video kali ini, ukuran yang dimaksud berupa luas penampang kabel. Mengapa menggunakan ukuran kabel yang tepat sangat penting? Karena kesalahan dalam penentuan ukuran kabel dapat menyebabkan resiko terjadinya isolasi kabel meleleh, bahkan memungkinkan terjadinya kebakaran. Sebelum kita menentukan ukuran kabel yang sesuai standar, terlebih dahulu kita perlu memahami cara membaca spesifikasi kabel yang benar. Yang pertama, jumlah kawat. Yang kedua, luas penampang. Yang ketiga, tegangan nominal. Yang keempat, jenis kabel serabut atau tunggal. Berikut kita contohkan beberapa cara pembacaan kabel, diantaranya: yang pertama, jumlah inti kabel 2 dengan luas penampang 0,75 mm persegi dengan tegangan nominal 300 sampai 500 volt, jenis kabel serabut. Kedua, jumlah inti kabel 2 dengan luas penampang 1,5 mm persegi, jenis kabel tunggal. Ketiga, jumlah inti kabel 3 dengan luas penampang 2,5 mm persegi, jenis kabel tunggal. Keempat, jumlah inti kabel 3 dengan luas penampang 1,5 mm persegi dengan tegangan nominal 450 sampai 750 volt, jenis kabel serabut. Kemudian setelah kita membaca spesifikasi kabel, kita dapat mengetahui kuat hantar arus atau KHA, ampere maksimal yang diperbolehkan sesuai standar berdasarkan luas penampang. Di sini kita menggunakan SNI pada Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau PUIL 2011 Amandemen 1 2013. Sebagai contoh, dengan luas penampang 0,75 mm persegi, maka kuat hantar arus secara terus-menerus dengan pemasangan di udara yaitu 15 ampere. Jika luas penampang 1,5 mm persegi, nilai KHA naik menjadi 24 ampere. Dan pada luas penampang 2,5 mm persegi, nilai KHA naik hingga menjadi 32 ampere. Jadi semakin besar luas penampang pada kabel, maka kemampuan hantar arus maksimal yang dapat dilewati semakin besar.
Sekarang kita akan memberikan contoh kasus untuk kabel yang dibutuhkan pada suatu rangkaian listrik. Untuk dapat menentukan kabel yang dibutuhkan, maka tahapannya yaitu: 1. Mengetahui beban daya atau watt pada rangkaian. 2. Menghitung arus atau ampere yang akan melewati pada kabel. 3. Menentukan spesifikasi kabel berupa ukuran luas penampang mm persegi berdasarkan tabel kuat hantar arus atau KHA. Yang pertama, kita harus mengetahui beban daya atau watt pada rangkaian. Sebagai contoh, daya yang akan kita pakai adalah kompor listrik dengan beban 2100 watt dengan tegangan 220 volt. Kemudian yang kedua, kita menghitung arus pada kabel. Untuk menghitung arus tersebut, kita gunakan rumus I sama dengan P per V kali cos pi, di mana I sebagai arus, P sebagai daya, V sebagai tegangan, dan cos pi sebagai faktor daya dengan asumsi 0,8. Lalu kita masukkan ke dalam rumus I sama dengan 2100 watt sebagai daya dibagi 220 volt sebagai tegangan dan dikali 0,8 sebagai faktor daya atau cos pi. Hasilnya sudah dapat diketahui, yaitu I sama dengan 11,93 ampere. Lalu ampere tersebut kita kali 1,25 sebagai safety factor dan hasilnya adalah 14,9 ampere. Dan yang terakhir, kita menentukan ukuran kabel berdasarkan arus yang telah kita hitung. Kita mengacu pada SNI Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau PUIL. Berdasarkan arus yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu 14,9 ampere, diperoleh luas penampang kabel minimal yaitu 0,75 mm persegi. Akan tetapi kuat hantar arus pada kabel 0,75 mm persegi hanya sebesar 15 ampere dan sangat kecil perbedaan dengan arus pada rangkaian. Maka agar lebih amannya luas penampang kita naikkan menjadi 1 mm persegi, di mana dapat menghantar arus terus-menerus hingga 19 ampere. Apabila kita mengecek pada kabel penghantar yang digunakan pada kompor, diperoleh bahwa kompor induksi ini telah menggunakan kabel yang telah sesuai standar dan sangat aman untuk digunakan karena telah menggunakan kabel dengan luas penampang 1 mm persegi. Sekarang kita akan menunjukkan bagaimana dampak penggunaan kabel jika di bawah standar. Telah kita ketahui bahwa untuk beban kompor induksi dengan daya sebesar 2100 watt dibutuhkan kabel dengan luas penampang minimal 0,75 mm persegi. Kabel putih dengan isolasi inti berwarna biru dan hitam ini memiliki luas 0,75 mm persegi. Oleh karena itu, kabel ini merupakan kabel dengan ukuran luas penampang minimal yang memenuhi standar untuk dapat digunakan pada rangkaian yang kita miliki. Sedangkan kabel di sebelahnya yang berwarna merah hitam memiliki luas penampang yang lebih kecil dibandingkan dengan kabel biru hitam. Sehingga kabel merah hitam tidak sesuai standar untuk digunakan pada listrik dengan beban berupa kompor induksi 2100 watt. Bagaimanakah dampak apabila kabel ini digunakan pada rangkaian? Kita saksikan pada video berikut. Tuh, ngebul. Lihat. Hal ini terjadi karena kabel penghantar memiliki ukuran yang kecil dan harus menanggung beban arus yang besar. Akibatnya kabel menjadi panas sehingga isolasi kabel meleleh dan terbakar. Tuh. 100.
Bila menggunakan kabel penghantar yang memiliki ukuran lebih besar dari beban arus, maka ini lebih baik. Isolasi kabel tidak akan meleleh karena suhu kabel dapat terjaga. Akan tetapi, menggunakan kabel dengan ukuran yang terlalu besar membutuhkan biaya yang lebih mahal. Selain ukuran kabel, ada faktor lain yang perlu diperhatikan dalam penentuan spesifikasi kabel yang sesuai standar. Di antaranya yaitu panjang kabel. Bagaimanakah pengaruh panjang kabel terhadap rangkaian listrik dan apa dampaknya? Akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Jika belum, silahkan like dan share video ini serta subscribe channel ini. Jangan ragu untuk menulis pada kolom komentar apabila ada pertanyaan maupun saran untuk kami. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Salam, sampai jumpa lagi di video berikutnya.